Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang jual beli dan motivasi berbisnis. Latar belakang. Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Bisnis memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Kegiatan bisnis selalu bersinggungan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain yang akan memunculkan beberapa implikasi sosial ekonomis, seperti kontrak-kontrak bisnis, persaingan, monopoli, dan oligopoli. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dalam bidang perekonomiannya. Pembangunan ekonomi negara Indonesia di masa yang akan datang sangatlah ditentukan dari peran yang maksimal dari para wirausahawannya. Para wirausahawan yang mempunyai banyak ide baru, berani berkreasi dengan produk yang dibuat, dan mampu berinovasi secara maksimal akan lebih mempercepat perkembangan ekonomi negara tersebut, serta mampu memberikan sumbangsih yang besar, nyata dan bermanfaat dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian negara tersebut. Selanjutnya, perniagaan dalam perspektif Al-Quran. Perniagaan secara khusus disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai solusi agar terhindar dari rezeki yang tidak halal. Ada beberapa terma dalam Al-Quran yang berkaitan dengan konsep bisnis. Di antaranya adalah kata at-tijaroh, al-bai'u, tadayantum, dan ishtaro. Terma tijaroh berawal dari kata tajaro, tajron wa tijarotan, yang bermakna berdagang dan berniaga. At-tijarotun wal mutjar, perdagangan atau perniagaan. At-tijariyu wal mutajariyu, yang berarti mengenai perdagangan atau perniagaan. Kemudian ada pengertian jual beli. Dalam Islam, jual beli disebut dengan al-bai'. Al-bai' memiliki pengertian secara bahasa, yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula al-bai' dimaknai dengan tukar-menukar barang. Sementara itu, menurut istilah, ada banyak pengertian dari jual beli. Laman Muhammadiyah menuliskan, dari mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta lain dengan memakai cara tertentu. Sementara menurut mazhab Syafi'i, jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta benda lain. Keduanya dapat dikelola dan disertai ijab kabul sesuai cara yang diperbolehkan syariat. Dalam Islam, ada rukun jual beli yang dijadikan sebagai pedoman untuk bertransaksi, antara lain. Yang pertama, orang yang berakad. Maksud dari sini tentu sudah jelas bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, yaitu sigot. Adapun sigot yaitu ijab dan qabul, seperti perkataan penjual, saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu, dan perkataan pembeli, saya terima atau saya beli. Tidak sah serah terima sebagai mana yang bisa berlangsung di kalangan masyarakat karena tidak ada sigot. Yang ketiga yaitu barang yang dibeli. Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada ma'qud alaih, alias barang yang dibeli tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Yang keempat yaitu nilai tukar pengganti barang. Merujuk definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, sehingga nilai tukar pengganti barangnya pun harus sesuai dan bisa diterima kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Baik, selanjutnya motivasi berbisnis. Tujuan bisnis yang paling utama yaitu untuk mendapatkan imbalan dan hasil secara ekonomi dengan cara memproduksi maupun menjual barang maupun jual jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu dibutuhkannya motivasi dalam berbisnis untuk bisa mendorong munculnya perbuatan dan usaha baru dalam berbisnis. Motivasi juga bisa mengarah pembisnis untuk fokus melakukan sesuatu yang akan membantu mereka mencapai tujuan. Nah, motivasi bisa menggerakkan seseorang
Contoh dari motivasi sendiri, tidak mudah menyerah, mengembangkan ide-ide baru, dan tetap optimis pada tujuan awal dia buka bisnis dan berpikir positif. Utamakan bisnis daripada hura-hura, dan kegagalan itu adalah bagian dari suatu proses. Jangan mudah menyerah. Jadi percayalah bahwa kesuksesan itu menanti Anda gitu. Jadi kalian itu tidak mudah menyerah gitu. Karena sesuatu kesuksesan itu bisa kita raih dengan niat kita sendiri gitu. Dan selalu konsisten berusaha dan selalu berdoa. Karena kita jika berusaha hanya berusaha saja tidak diiringi dengan doa, itu sia-sia. Karena kita memiliki kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah itu bisa memberikan kita suatu mukjizat lah. Jadi mungkin hari ini bisnis kita belum berjalan, tidak menutup kemungkinan seminggu ke depan bisnis kita mulai lancar. Ya, selanjutnya ada kesimpulan yang kita dapat simpulkan dari materi hari ini. Kewirausahaan pada dasarnya merupakan jiwa dari seseorang yang diekspresikan melalui sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif untuk melakukan suatu kegiatan. Adapun orang yang memiliki jiwa tersebut tentu saja dapat melakukan kegiatan kewirausahaan dan menjadi pelaku kewirausahaan atau lebih dikenal sebagai sebutan wirausaha. Tapi peran motivasi dalam berwirausaha sangatlah penting. Nah, cukup sekian mungkin dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.